Di spin aja. Sambil ya. Iya, yuk, dapat Oke aja. Bu, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu semuanya dan apa kabar Bu? Ya, Ya, semuanya. alhamdulillahirabbil Ya. alamin. Oke Bu, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada ibunya di sini atas luang waktunya ya. Semoga kehadiran saya di sini tidak mengganggu waktunya, melainkan hanyalah pelantara biar ibunya sehat selalu ya. Dipanjangkan usianya, dibanyakan juga rezekinya Ibu ya. Ya, dapat jodoh Amin ya juga, Allah ya amin. Rabbal alamin. Semoga Adik dapat jodoh ya. Amin Ibu ya. Perkenalkan ya, nama saya Ridwan. Saya berasal dari Bandung, Jawa Barat, Bu. Dan di sini saya mewakili salah satu perusahaan Bu yang bernama PT Bima Sakti Bandung, Bu. Jadi Bu, PT Bima ini sedang mengeluarkan produk alat masak yang berupa alat masaknya seperti ini ya. Mungkin ibunya sudah nggak asing Bu dengan alat masak seperti ini. Kalau di sini namanya apa? Teflon. Teflon ya, ataupun maslon ataupun griddle. Nah di sini Bu yang saya kenalkan bukan alatnya saja tapi kualitasnya ya. Nah di sini alatnya sudah berlabel SNI, jadi sudah aman untuk Ibu gunakan. Dan untuk anti lengketnya, misalkan Ibu menggunakan sendok logam juga jangan takut digores ya, karena kan sudah 3 lapisan, sudah dipres, dikering dan diopen. Contohkan ya. Di sini boleh Ibu, jadi jangan takut kegores lagi anti lengketnya karena sudah 3 lapisan. Barangkali ibunya mau lihat-lihat Bu. Nah di sini Bu, lanjut aja ke menu masakannya. Masukkan ini. Apa Jadi saja Bu, lagi? di sini ada satu rebusan mie instannya yang sudah 2 kali direbus. Jadi kenapa harus 2 kali? Karena kan yang pertama airnya keruh ya, dibuang, diganti sama yang bening, dibuang lagi, lalu diiriskan ya, dikeringkan. Terus ditambahkan 3 butir telur dan sayurannya juga ya. Kalau di sini namanya apa Bu? Mie telur. Martabak Martabak mie, mie ya. itu. Tapi kalau di Bandung ya, di Sunda bilang ini namanya darmintol. Oh, Darminto. Oh, itu yang sudah di Bandung itu. Kenapa disebut darmintol? Ibu karena kan di sini ada dadaran mie telur campur wortel gitu. Kalau ibunya nggak suka wortel diganti pakai jagung, namanya jadi darmigung ya. Dadaran mie campur jagung. Nah di sini Bu yang akan saya praktekkan adalah caranya ya. Jadi kan yang biasanya Bu kalau ibu masak di rumah itu kan pakai minyak ya. Ya. Kalau di sini Ibu cukup panaskan sampai alatnya panas seperti ini, sampai ada asapnya ya. Kita cek alatnya panas atau belum Bu menggunakan adonan. Yoles. Nah ini Bu alatnya sudah panas, jadi langsung aja Bu dituangin adonannya ke alatnya langsung ya. Jadi nggak perlu pakai minyak goreng lagi Bu. Di sini mah ibunya bisa lebih sehat ya. Nah, besoknya jangan dikasihnya ini. Jadi nggak usah pakai minyak, bisa mencegah kolesterol buat ibunya yang lagi diet, bagus di sini Bu ya. Buat mencegah kolesterol, darah tinggi Bu ya, asam urat. Karena kan penyakit itu berasal dari minyak ya. Apalagi Bu minyaknya yang berulang kali Ibu pakai seperti minyak bekas Bu, kalau di sini namanya apa Bu? Sama minyak bekas ya tuh. Bekas atau lebih tepatnya minyak jelandra ya. Kalau di Bandung namanya minyak jelandra ya, minyak bekas itu. Jadi Bu minyak bekas itu semakin sering kita gunakan warnanya akan semakin hitam ya. Ya. Nah, ketika minyaknya sudah hitam itu menandakan kalau kadar kolesterol dalam minyak tersebut sudah tinggi ya. Jadi sudah bahaya untuk Ibu gunakan. Ya. Jadi jangan sampai digunakan lagi ketika warna minyaknya sudah hitam. Itu mengandung kadar kolesterol yang bahaya ya. Ya. Tapi di sini Bu, ketika ibunya masak di sini, kalau misalkan nih yang biasanya suka nyisain minyak bekas pas masaknya di sini, ibu juga nggak punya lagi minyak jelandra atau minyak bekas. Kan ibu masaknya nggak pakai minyak, jadi nggak punya lagi minyak bekas. Ibunya bisa hemat, nggak usah beli minyak lagi. Boleh ibu pakai minyak di sini asal jangan banyak-banyak ya. Jadi bukan nggak boleh pakai minyak ya atau mentega. Ibu mau pakai minyak di sini boleh, tapi ngasih minyaknya jangan ke alatnya. Ibu tambahin ke adonannya. Tapi di sini Bu, barusan saya di sini goreng martabak mie-nya 100% nggak pakai minyak. Ini bumbu minyak ya, nggak saya pergunakan. Jadi 100% di sini tanpa minyak. Yang tentunya sehat ya dimakan dan juga rendah kolesterol. Oke Bu, kita cek ya yang bawahnya masak atau belum. Karena di sini Bu masaknya ini cepat ya. Karena kan alatnya menghantarkan panas. Nah, kita congkel Bu pakai sendok. Nah, dicongkel lalu diintip ya. Kalau bahasa Sundanya ditoong ya, diintip itu. Macam itu bahasa Sundanya ya. Nah ini Bu, yang bawahnya sudah masak, jadi siap buat dibalik Bu. Tapi kalau misalkan saya baliknya pakai sendok, masakannya hancur gak Bu? Hancur ya. Jangan, atau itu kan baru. Hancur ya, pasti hancur karena kan masakannya besar. Ibu barangkali ada yang tahu cara membaliknya seperti apa?
dipotong ya, dipotong jadi 2 lalu jadi 4 dibalik cie-cie ya masakannya. Macam itu. Kalau di Oh, Bandung, dibalikan ke sini lagi. Nanti dibalikan lagi. Kalau di Bandung Bu ya, kalau di Bandung mah caranya seperti ini Bu. Nah, ini kan ada pegangan ya Bu. Ya. Ibu pegang ya. Lalu diangkat, digoyang-goyang sampai terlepas masakannya. Jadi ketika masakannya udah lepas, digoyang-goyang dulu, dilemparkan. Jangan melempar. Boleh, ibu saya lemparkan. Tapi barangkali ada ibunya yang mau coba, terus berhasil, saya kasih hadiah. Asal berhasil. Coba apa? Dilempar masakannya, dibalik, tapi caranya Baliknya. Aduh. kayak Chef Juna Bu ya. Ada yang berani? Ibu atau Nanti sob? tumpah bawah nanti. Enggak berani. Ya udah saya aja Bu. Saya Tapi coba. juga Bu, saya masih belajar ya, saya bukan ahlinya. Jadi ibunya bantuin saya pakai doa ya, biar Ya. berhasil. Oke Bu, dalam hitungan ketiga saya lempar ya. Ibunya jangan ngedip ya, nanti hilang masakannya Bu. Oke Bu, bismillahirrahmanirrahim. 1 Bu ya. 2 Bu ya, dikeluarin sedikit seperti ini Bu. Jangan ngedip ya, Tik. Enggak, jangan lempar aja Bu. Ya. Mudah. bagus Andi ini ya. Oke. Itu cara lemparannya Nah, udah aman. terbiasa. Jadi gini Bu, bukan saya jago ataupun saya terbiasa ya, tapi kenapa saya berani lempar? Jadi gini, kalau misalkan saya gorengnya pakai minyak, pas saya lempar, minyaknya muncrat, Kena mukanya. pipi ya, kena tangan, kan panas. Ya. Tapi di sini karena tidak menggunakan minyak, jadi jangan takut kecipratan lagi, aman untuk ibu gunakan ya. Dan ini hasilnya, masakan tanpa minyak itu ternyata matang merata, tidak gosong dan juga tidak lengket ya. Dan di sini menurut ibu masakannya panas gak Bu? Panas lah. Panas. Ibu boleh pegang sekete masakannya ya, masakannya. Panas gak? Ya sih, sketek kan. Sekete Bu ya. Ibu penasaran gak? Gak panas Bu ya? Panas banget. Panas? Enggak Panas ya. ya? Ya, Padahal panas. masih di atas kompor, apinya juga nyala. Kenapa masakannya nggak panas Ibu? Kenapa Bu? Kadar apinya kurang barangkali nak. Karena apinya kurang gede Bu ya. Ya, betul. Bukan Ibu ya. Ini bukan karena kompornya ataupun Karena apinya. teflonnya. Bukan juga karena teflonnya. Tapi kenapa masakannya nggak panas? Karena di sini tidak menggunakan Minyak. minyak. Nah gini, kalau misalkan saya goreng pakai minyak, Ibu berani pegang nggak di wajan? Enggak ya, pasti lebih panas Ya, Ibu. panas. Jadi gini, jangankan dipegang ya, kecipratan aja kan tangan kita sudah bentol ya, sampai melepuh kalau misalkan pakai minyak. Ya. Tapi di sini karena nggak pakai minyak, Bu, masakannya itu nggak terlalu panas ya, dan juga rendah kolesterol, sehat untuk Ibu konsumsi setiap hari ya. Ini Bu, tinggal dipotong aja. Yang kata Ibu tadi nggak berani cara lempar, dipotong dulu aja masakannya. Nah, dibagi 2 Bu ya, seperti ini. Dibagi 4. Tinggal dibalik cie-cie masakannya ya, satu-satu ya. Ini Bu, tinggal dipotong kecil-kecil. Misalkan potongannya mau lebih rapi, Ibu boleh pergunakan sendok potongan kue ya, yang giginya gerenceng itu Bu. Boleh di sini, jangan takut kegores. Ini Bu, tinggal diambil aja ya, dan ngambilnya juga nggak perlu satu-satu karena di sini nggak menggunakan minyak. Ibu siapin piring aja di atasnya. Dah. Ibu puter ya seperti ini sampai terlepas Bu. Tinggal dibalik. Aman ya, nggak ada cipratan minyak. Jadi jangan takut tumpah. Oh, hasilnya ya, masakan tanpa minyak Bu. Silahkan Yes. dicicipin ya. Sak Bu, silahkan Bu. Mumpung masih ange ya. Nah. Anyek panas sedap Ini rasanya. Bu, sisanya tinggal dilap aja ya. Dilap seperti ini juga. Mak, Di makan, sini Mak. sudah aman. Itu panas Si panas mah. Panas Bu. Si panas. Angek juga. Ange ya. Ini angin dulunya kedua hari api mah. Nah ini Bu, ini kan bekas goreng martabak mie ya, ketika mau digunakan kembali, nggak usah dicuci dulu Bu, dilap-lap aja. Di sini juga sudah bersih lagi ya. Ya. Nah, Ibu kenal gak Bu ini sate apa? Sate apa Bu? Saya tunjukin dulu dagingnya ya. Apa Pakai dah? ayam. Sate ayam ya. Ini ayamnya, dadanya aja di bagian dada, di bagian dagingnya aja. Jadi biar nggak ada tulangnya. Ini ayamnya Ibu mentah, belum diungkep, belum direbus ya. Ayamnya 100% masih mentah, tapi udah dikasih bumbu. Bumbunya pakai sajiku ayam goreng ya, biar rasanya seperti digoreng. Jadi Bu, di sini selain bisa buat goreng-gorengan tanpa minyak, ketika ibunya mau bakar-bakaran seperti ini juga bisa ya, buat panggang-panggangan. Ya. Jadi nggak perlu gonta-ganti alat, cukup satu alat masak aja, tapi bisa buat berbagai macam masakan. Caranya sepertinya aja.
Jangan takut lengket ataupun gosong di sini Bu masakannya. Nah, dan di sini Bu, daging, semua jenis daging itu kan mengandung lemak ya. Kalau misalkan Ibu bakar dagingnya pakai arang, lemaknya itu nggak akan kelihatan karena diserap sama arang. Tapi kalau di sini Bu, nah di sini kelihatan ya lemak ayam itu seperti apa. Lemak ayam, daging domba, ataupun kambing di sini bisa kelihatan. Atau sapi yang mengandung lemak banyak itu domba sama daging sapi ya. Itu mengandung kolesterol yang tinggi. Nah, di sini Bu, ketika Ibu mau bakar-bakaran, cukup panaskan aja alatnya sampai panas, langsung disimpan masakannya ya. Gak perlu repot-repot nyari tempurung. Buka silakan Bapak, ditunjukin Bapak masakannya ya. Ibu harus sambil Bu, kan di sini rendah kolesterol masakannya. Jadi Bu, di sini kembali lagi sama masakan orang tua kita dulu ya, nenek moyang macam kita mana dulu, ini bisa yang masakannya itu selalu dikukus dan juga direbus, jadi sehat, rendah kolesterol. Buat Ibu juga bisa mengurangi di sini. Caranya besar nak, ambil ha. nggak apa-apa, itu mah gak dibawa pulang sama saya, wajib habis. Kita yang ngambil, Ya. kita yang habiskan. Kita habiskan ya. So, Bapak, Gampangnya itu kecil ha. Pak masakannya ya. Kecil lah Bang Tung ha. Caranya, Ibu ketika mau bakar sate, misalkan satenya mau Ibu tambahin kecap. Buat Ibu yang udah punya teflon di rumah, pasti tahu kalau teflon itu nggak boleh dituangin kecap karena takut lengket. Dek, dicicipin Dek. Dicicipin Dek masakannya Dek. Kesukaan dia ini. Tuh, Ibu hasilnya Bu. Enak. Bakar satenya di sini ya. Masak Bu, masak ya. Ya. Masak ya. Padahal nggak pakai minyak tapi masak, dan juga rasanya juga nggak kalah sama yang pakai minyak ya. Enak dan juga rendah kolesterol. Ibu suka bakar ikan Bu? Suka ya. Ikan, misalkan Ibu mau bakar ikannya nila ya, ikan nila. Ada 5 Bu atau 4 ekor di sini muat ikan nila ya. Ibu panasin alatnya dulu, nggak perlu dioles blue band, nggak perlu dioles minyak, cukup dipanasin alatnya aja. Langsung disimpan ikannya, dijejerin di sini ada 5 atau 4 juga. Jangan takut lengket Bu, meskipun kulit ikan itu mudah robek, tapi ada caranya juga. Ibu kalau goreng ikan ya, misalkan ikannya baru dimasukin ke wajan, terus udah dibolak-balik, hancur gak ikannya? Hancur ya, karena kan masih lunak ya, masih mentah. Jadi ketika udah dibolak-balik pasti ikannya hancur. Sama di sini juga Bu. Jadi misalkan nih Ibu baru nyimpan ikannya, terus udah dibolak-balik pasti hancur juga. Jadi caranya itu Ibu simpan ikannya, Ibu kecilin apinya sedikit sampai yang bawahnya itu kering, baru dibolak-balik gitu. Jadi dimatengin dulu baru dibalik biar nggak hancur. Iya. Karena kan ikan itu gampang hancur kan. Mau yang goreng ikan yang Atau buat ini bakar ayam 1 ekor, misalkan ukurannya 2 kilo ya. Di sini juga bisa. Tapi yang ada caranya ya, dadanya harus dibelah Bu. Dadanya dibelah. ada dagingnya kan? Lehernya dibuang Ibu ya. Lalu disimpan di sini biar bisa tengkurap ayamnya. Biasanya Nggak perlu. tutupnya ada nak? Nah, kenapa di sini nggak pakai tutup? Karena kan nggak pakai minyak. Jadi Ya nggak kalau perlu pakai tutup kasih minyak. Tapi ketika Ibu mau pakai tutup juga Ya, boleh, boleh. cuman di sini bawaannya tidak dikasih tutup. Tapi kalau misalkan Ibu ada nih tutupnya di rumah, nggak apa-apa pakai tutup juga. Hanya seperti ini aja. Buat bakar sate ayam, ikan, roti bakar ya, bakso bakar di sini boleh. Langsung aja seperti ini. Atau di sini Ibunya suka bakwan, kayak baju bakwan ya. Ibu punya nggak adonan bakwan yang belum digoreng? Nggak ada ya. Misalkan Ibunya ada nih adonan bakwan, saya gorengin di sini tanpa minyak bakwannya. Gitu Bu. Jadi goreng bakwan di sini juga nggak perlu pakai minyak Ibu, tapi adonannya itu harus agak kental sedikit ya. Harus agak kental sedikit. Jadi kalau misalkan terlalu cair, nanti pas Ibu cetak di sini, karena kan di sini mah nyetak bakwannya itu diambil pakai sendok, Ibu cetak, kalau cair nanti adonannya jadi gimana ya, melebar gitu Bu. Jadi harus agak kental sedikit kayak adonan martabak mie tadi gitu. Jadi pas Ibu cetak gak kemana-mana adonannya. Jadi jangan takut lengket lagi di sini. Atau misalkan mau ditambahin minyak Ibu ya, tergantung selera Ibu. Misalkan Ibu mau pakai minyak di sini, Ibu tambahin 1 sendok atau 2 sendok minyak. Ngasihnya jangan ke alatnya, ke adonannya. Jadi kan perbandingannya besar. Kalau Ibu goreng bakwan pun betul loh. kalau Ibu goreng bakwan di wajan biasa, kan penggunaan minyaknya harus 1/4, harus setengah kilo.
Tapi di sini ibu tambahin 1 sendok atau 2 sendok, hasilnya kayak menggunakan minyak banyak, padahal cuma 2 sendok. Jadi hemat minyak, rendah Mana gadis kolesterol. orang itu aku cerita ya. Kenapa, Bu? Nah, ini Iya, hasilnya. Lagi kak tajam. Jadi nggak perlu repot-repot. Iya, betul. Kipas lagi Bu di sini mah ya. Kan kalau bakar satenya diarang kan harus dikipas-kipas. Iya. Pas ibu kipas-kipas pasti banyak debu yang Debu terbang, masuk. lalu menempel sama dagingnya dan debunya juga ikut terkonsumsi sama kita, itu yang bahaya. Tapi di sini nggak perlu dikipas-kipas, masakannya bersih, aman dari tempelan debu menempel. Dan jangan takut juga anti lengketnya ini tercampur sama masakan karena sudah di-press, sudah dicoring dan di-open. Jadi sudah aman untuk ibu pergunakan. Ini Bu, kita kasih kecap ya. Ngasih kecapnya juga langsung aja ke Nah alatnya. gadis ni mana ambil segede lengket. lah. Ini Bu, alatnya kan panas. Saya tuangin kecap seperti ini juga, Bu. Di sini tidak lengket tuh. Oh, dari Di sini licin, Ibu. Kecap itu kan bahannya 100% ya dari gula. Yang biasanya kalau di teflon lain kan nggak boleh nuangin kecap langsung ke alatnya, karena takut lengket atau alatnya jadi rusak. Tapi di sini boleh-boleh aja karena di sini sudah 3 lapisan. Ibu mau nuangin kecap juga nggak apa-apa di sini, Bu. Tinggal ditunggu sampai meresap. Atau mau ditambahin bumbu kacang, bumbu santan ya, saus, langsung aja seperti ini, Bu. Jadi biar meresap. Jadi jangan takut lengket lagi. Jangan seperti ini aja. Saya juga mau ada pertanyaan buat ibunya. Ibu pasti suka masak di rumah ya? Iya. Ibu pernah belum mengalami masak, Bu, terus masaknya kegosongan? Nah ya. Sering Bu ya. Itu kalau ibu masak Sambil kegosongan, kerja yang lain. lagi ngelamun ya, atau ditinggal sholat, Banyak yang ditinggal dikerja. mandi ya. Nah itu Bu, ketika ibu masak kegosongan, biasanya yang susah apanya Bu? Hah? Membersihkannya, mencucinya ya harus Ini teflon ini digosok. susah nih. Nah. Lengket jadinya. Lengket ya, harus digosok atau direndam dulu, Bu. Nah, di sini Bu akan saya contohkan, ya akan saya ilustrasikan. Ketika Ibu mengalami masa kegosongan menggunakan teflon ini yang biasanya harus digosok, harus direndam ya ataupun dikum. Di alat ini Ibu cukup gosongkan aja sampai benar-benar gosong. Jadi bukan masakannya, keratnya ya, bumbunya, sisa-sisa bumbu yang gosong itu kan biasanya sulit buat dibersihkan. Kalau di alat masak ini Ibu gosongkan, ini sengaja saya gosongkan ya sampai benar-benar gosong. Jadi biar ibunya lihat, biar ibunya tahu caranya seperti apa kalau di alat ini, Bu ya. Dan juga Bu di sini akan saya tunjukkan kualitas teflonnya. Barangkali kan ibunya minat ya sama alatnya, nggak ragu lagi sama kualitasnya. Sengaja Ibu sampai apinya naik ke atas juga, jangan takut rusak ya. Jangan takut anti lengketnya rusak karena di sini sudah 3 lapisan. Ditunggu aja sampai kering, sampai benar-benar jadi keras ya. Ibu cukup siapin sendok aja nanti kecapnya juga akan terlepas dengan sendirinya, nggak perlu digosok-gosok lagi karena di sini nggak ada yang lengket. Atau ibunya nggak berani ya lihat apinya, Ibu panasin alatnya sampai panas, lalu Ibu ambil air disiramin ke alatnya langsung. Nanti kotorannya akan terlepas dengan sendirinya, akan terangkat. Tuh Bu, di sini kotorannya sudah terangkat ya, keratnya sudah angkat ya di sini. Jadi nggak perlu digosok lagi, Ibu cukup digosongkan aja. Di sini kecapnya juga sudah terangkat dengan sendirinya ya. Tuh Bu, di sini kecapnya juga sudah lepas ya. Di sini bersih ya, sisanya di sini bersih, tidak berbekas dan alatnya juga tidak rusak. Tuh dibuang lagi. Sisanya ini Ibu boleh lap aja. Tisu saya ketinggalan, Ibu boleh minta air sedikit. Tisu harusnya saya lap nih. Mana mobilnya tadi? Dibuang. Gua cari sana, cari apa lagi Soalnya konsumen. masih ada satu teman saya lagi. Sedikit aja Kak. Silakan. Ini disiram juga, Ibu. Dicuci ya, dicuci dalam keadaan panas juga nggak apa-apa di sini. Oh, teflon lain kan nggak boleh disiram dalam keadaan panas karena takut rusak. Di sini boleh-boleh aja itu. Jadi seperti itu. Buang. Ada-ada saja ya. Sama. Kak sedikit lagi Kak. Lagi Kak. Macam itu cucinya. Terbuang aja ya.
Satu telur lagi. Satu lagi. Kenyang baru ini gue mah. Tuh. Lalu aja pulang nagonya gue. Galak lo siapa Oh nah. Entai lagi minumlah dulu. Dia dulu aja tuh Cang. Siap. Sisanya boleh ibu cuci pakai sabun ya, Iya, atau dilap aja. Pakai sunlight atau mau dilap aja seperti ini. Bagusnya ibu ini dicuci dulu pakai sabun. Ibu cuci dulu pakai sabun ya di sini. Itu sabun tuh. Nggak dia awak bisa pakai Kalau pakai tisu kan keangkat kotorannya. Kita pakai alat juga. Nah, mau ngicipi boleh ayamnya. Aku silakan ibu. Kalau ibu Silakan, nggak suka ayam, dan Yona. Bapak silakan. Nyem Pak. lah. Bu ini masakan terakhir ya. Yang terakhir ini bu ada telur ya. Kenapa saya bikin telur belum Tuh, diisi? kalau telur. Nah, ini telur lagi. Telur ya? Telur. Ini bukan telur aja ya yang bisa di sini. Ibu mau bikin kulit risol, mateng ya? Sok bu dicicipin bu masakannya bu. Ini bu, ini kan barusan bekas kecap gosong, cuman disiram aja pakai air, nggak dicuci pakai sabun. Kita panasin lagi alatnya, udah panas. Ibu mau bikin kulit risol, kulit lumpia bu, caranya seperti ini. Apa aku nih? Risol kamu dekat. Ya, nggak perlu pakai minyak ibu. Bikin risol, kulit lumpia, dadar gulung, caranya seperti ini aja. Bungkus ini mah ya. Ini kulitnya tinggal ditaburin sayuran, daging di atasnya tinggal digulung aja caranya. Jadi tinggal kita tunggu sampai yang pinggirnya ini mengelupas ya, sampai terlepas. Bila. Ini bu sudah terlepas ya. Tuh di sini tidak lengket bu. Iya. Dan juga bersih ya, nggak ada bekas kecap yang menempel. Padahal barusan bekas kecap gosong. Ini ditunggu tuh, sampai terlepas pinggirnya. Tinggal ibu tarik aja. Tuh, ya. Kalau misalkan dalamnya dikasih sayur lebih enak lagi. Kita buat ibu di sini yang suka bikin nasi kuning, bu, ini bisa jadi toppingnya ya. Buat nasi kuning ini tinggal dipotong-potong aja. Jadi sehat toppingnya tanpa minyak di sini mah bu. Tidak pakai minyak ya. Tidak pakai Bisa minyak. masaknya. Tuh ya. Sehat ibu. Nah, mau? Dek, kayaknya bu Mau saya, nih, Edis? saya lupa nggak Mau? pakai bumbu. Ada baca bismillah tadi? Ada. Ada baca bismillah tadi? ya? Ah, baca bismillah ditambah Kan telurnya. udah pakai kecap nih. Bumbunya kecap aja nggak apa-apa. Oke ibu ya, alhamdulillah saya udah beres masaknya ibu. Silahkan dicicipin masakannya ya. Masakannya enak. Jadi ini itulah hasil dari percontohan bikin mie telur dan juga ayam kecap guys. Jangan lupa like dan share serta subscribe-nya. Berkala channel Bundoye. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ambil ayamnya, ini telurnya, oke? Silakan, Bu.